Shalom Bapak Ibu semua, shalom. Haleluya, haleluya. Tak terasa Bapak Ibu, beberapa jam ke depan kita akan mengawali hari yang baru di tahun 2021, amin. Mari sama-sama kita mau bersuka cita pada malam hari ini menyambut awal tahun 2021, haleluya. Sebelum itu kita mau berdoa bersama-sama. Kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini. Kalau boleh kami berkumpul bersama-sama di live streaming ini Bapak. Kami percaya sukacita yang kami rasakan, baik yang ada di tempat ini dan baik ada di rumah-rumah Tuhan. Engkau turut campur tangan Bapak dan memberikan kami sukacita untuk mengawali tahun yang baru ini. Sungguh hanya nama-Mu yang kami puji dan hanya nama-Mu yang kami sembah Bapak. Mari sama-sama Bapak Ibu yang siap, kita mau katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau tinggikan Tuhan, amin. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama kita katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Sekali lagi kita katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Oh haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Katakan soraklah, soraklah, haleluya. Oh soraklah, haleluya, haleluya. Lebih lagi kita mau katakan soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya. Bapak yang di rumah bersuka cita, amin. Mari sama-sama yang bisa bangkit berdiri, kita mau bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu. Kita mau sekali lagi puji nama Tuhan, haleluya. Kami percaya sungguh hanya Tuhan benteng kehidupan kami, haleluya. Katakan berjalan, berjalan bersama-Mu, tak akan ku gentar. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu.
kekuatanku, penopang hidupku, anjing keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, Yesus, jaminan hidup. Sekali lagi kita mau katakan berjalan bersamamu Tuhan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, oh jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau beriku kemenangan. Katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau bersertaku. Yesus, jaminan hidup. Katakan bersama-sama Bapak Ibu saja, katakan, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Amin. Buktikan kasih setiamu, Benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Bersama kita mau katakan sekali lagi, oh kau kekuatan kami, kau kekuatanku, penopang hidupku, panji keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab kami tahu besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Oh haleluya. Sekali lagi beri sorak-sorai yang dahsyat bagi Tuhan Raja kita. Haleluya, 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 haleluya. Bersukacita Bapak Ibu Saudara, amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, Bapak Ibu, pada malam hari ini kita diberi kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian. Saya persilakan kepada Om Stephen dan Tante Ani yang akan memberikan kesaksian pada malam hari ini. Puji Tuhan. Sudah? Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara semua, baik yang ada di tempat ini, baik yang ada di rumah. Saya mengucap syukur boleh diberi kesempatan pada hari ini di akhir tahun 2020 ini, bagaimana saya dan istri saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya di dalam setiap tugas tanggung jawab kami memimpin dan menjalankan suatu perusahaan distribusi yang ada di Kalimantan Selatan. Memang dalam awal-awal tahun 2000 itu memang kami merasa bagaimana dalam menghadapi situasi kondisi keadaan ini, kayaknya kami mau bagaimana mau melanjutkan semua ini. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu berikan kekuatan, Tuhan selalu berikan jalan kepada kami. Seperti yang kami dengar selalu dalam setiap ibadah, di setiap pertemuan-pertemuan, kami selalu merasakan bagaimana selalu kami harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami, khususnya di dalam pekerjaan. Karena terus terang
kami tidak sanggup, tapi dengan Tuhan, bersama Tuhan Yesus, Tuhan selalu menolong. Saya lanjutkan. Jadi kami sangat bersyukur atas kebaikan Tuhan dan perlindungan Tuhan sehingga kami sampai saat ini diberi kesehatan, kekuatan. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi semua itu karena campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyaksikan kebaikan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami. Masalah demi masalah kami dapat lewati karena setiap kehidupan kami selalu andalkan Tuhan. Sesuai dengan ajaran Ibu Gembala senior kami bahwa jangan andalkan manusia, tapi andalkan setiap kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Jadi kami selalu ingat apabila kami mengalami masalah dalam pekerjaan, kami selalu ingat itu, dan itu membuat kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Dan setiap masalah itu pasti ada dalam kehidupan, tapi kami mengucap syukur dapat melewati semuanya dengan baik. Dan saya juga menyaksikan kebaikan Tuhan, walaupun kami hidup berdua, tapi kami tetap berbahagia dan senang. Tapi Tuhan pasti memberikan kami semangat dan kebahagiaan tersendiri dalam kehidupan kami berdua. Dan kami selalu diajarkan untuk saling mengasihi, walaupun dalam kondisi pekerjaan banyak yang kami tangani, karyawan yang ada 45 orang, pasti kemarahan atau emosi itu pasti ada muncul, tetapi kami selalu, kalau muncul itu kami selalu berdoa dan diam, dan kami akan lanjutkan pembicaraan dan dengan setiap karyawan dengan baik sehingga mereka dapat menjalankan tugas dengan apa yang kami tugaskan. Mungkin Pak Stephen mau tambahkan? Ya, saya mau nambahkan juga di dalam setiap situasi kondisi sekarang ini, saya merasakan bagaimana Tuhan selalu menyertai, melindungi saya. Dimanapun saya pergi, memang pekerjaan saya lebih banyak ketemu orang di mana-mana pun. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu mengingatkan dan selalu kami ingat ke Tuhan. Tuhan selalu ingat bahwa kita selalu waspada, tetap jaga diri, jaga hati, jaga pikiran, dan tetap menjaga selalu protokol kesehatan. Sehingga sampai saat ini kami rasakan bagaimana Tuhan begitu baik, sangat baik, amat baik bagi saya dan istri hamba. Sehingga boleh berkesempatan sampai akhir tahun ini boleh bersaksi. Dan kami yakin Tuhan akan selalu menyertai kami di menyambut di tahun 2021 ini. Tuhan selalu menyertai, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan selalu memberi kekuatan, kemampuan agar kami boleh menghadapi kehidupan ini dengan penuh sukacita. Mungkin itu saja kesaksian kami pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu diberkati amin oleh kesaksian tersebut. Percaya bahwa di tahun 2020 sungguh Tuhan Yesus baik buat kehidupan Bapak Ibu, Bapak Stephen dan Ibu Stephen. Dan kita juga percaya bahwa 2021 pasti penyertaan Tuhan selalu ada dan Tuhan Yesus selalu baik. Amin. Mari bersama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita akan menyanyikan sebuah puji dan sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam
dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Mari bersama kita mau katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Oh Tuhan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Oh Tuhan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku
kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. dalam kebaikan Dengan segenap hati kami Bapa, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita mau angkat sembah kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Segenap hati kita mau sembah Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Oh, mari sembah Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus. Sungguh Engkau baik, sungguh mulia. Oh Tuhan, mari sembah Dia. Hanya Kau Tuhan yang kami sembah, hanya Engkau Yesus. Oh Yesus Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Sungguh hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Sungguh Engkau baik, teramat baik Bapa. Kami dapat melalui tahun ini dengan penuh sukacita dan penuh anugerah Tuhan. Dan sebentar lagi kami menyambut tahun yang baru. Kami percaya penyertaan Tuhan, kebaikan dan anugerah Tuhan selalu menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan
persilakan kepada hamba. Kamu segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas Ini hati kami Tuhan. segala kebaikanmu? Kami tidak bisa balas kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Sekali lagi katakan, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tidak sampai 60 menit ke depan Tuhan, kami meninggalkan 2020. Kami tahu kalau kami ada sampai detik ini itu semua karena kebaikan dan kasih setia Tuhan. Buat kami, keluarga demi keluarga yang hari ini beribadah untuk boleh menutup tahun 2020. Bukan dengan kembang api, bukan dengan makan-makan saja, tapi dengan ibadah bersama dengan keluarga. Biarlah Tuhan hari ini kami memulai menutup 2020 bersama Tuhan. Memulai 2021 bersama dengan tuntunan Tuhan. Karena masa depan kami cerah, penuh dengan harapan. Dan biarlah Tuhan Kau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman-Mu. Dan kami siap untuk boleh ditabur. Di dalam nama Yesus semua boleh katakan amin. Beri kemuliaan yang paling dahsyat buat Allah Tuhan kita. Shalom. Bisa bantu saya yang Zoom-nya ada berapa banyak, bisa ditayangkan di layar. Kita tunggu ya, saya mau menyapa setiap orang yang ada di Zoom hari ini. Shalom semuanya ya. Shalom. Yang di rumah-rumah shalom. Nah, saudara coba lihat, begitu banyak keluarga demi keluarga yang hari ini boleh beribadah Zoom bersama-sama untuk menutup tahun ya. Shalom yang ada di YouTube, shalom ya. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Sebelum saya masuk bicara tentang masuk musim yang baru, kita lihat tayangan berikut ini. Kita lihat satu tayangan.
sudah berjuang bersama-sama di 2020. Hari ini kita akan berganti, bukan lagi 2020, tapi sudah akan masuk di 2021. Saudara, dikatakan demikian, masuk musim yang baru. Yang siap masuk musim yang baru tolong lambaikan tangan. Yang di rumah siap masuk musim yang baru, lambaikan tangan dengan kencang. Wah, Mama Stevi dan Stevi memang satu keluarga paling luar biasa. Ya, amin. Wah, coba perhatikan, masuk musim yang baru. Tadi saya tanya dengan saudara, siap nggak masuk musim yang baru? Ternyata siap tidak siap, mau tidak mau, kuat tidak kuat, kita harus masuk. Menghadapi apapun di depan kita di tahun 2021, ya. Jadi nggak ada lagi pertanyaan siap nggak, mau nggak, kuat nggak, bisa bertahan nggak. Karena siap tidak siap, mau tidak mau, kuat tidak kuat, saudara dan saya harus masuk. Harus hadapi apapun yang terjadi di tahun 2021. Mungkin 2021 penuh dengan hal yang dinamakan ketidakpastian, ya. Namun satu hal yang hari ini saudara dan saya harus pegang, ya, bahwa penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah ketidakpastian. Katakan amin. Ya, kita percaya penyertaan Tuhan ada di tengah ketidakpastian. Saudara, hari ini saya akan bicara tentang 4B. 4B kunci masuk musim yang baru, ya. Apa saudara? 4B. B yang pertama bicara mengenai banyak berdoa. Apa saudara? Banyak berdoa. Bangun manusia roh. Hari-hari ini kami ini tercengang-cengang dengan Tuhan. Kami melayani dari sesi pagi sampai sesi siang, sampai sesi malam. Dan penghiburan bagi kami adalah ketika melihat orang-orang yang dilayani itu bukan hanya diberkati tapi dibangun dan berubah. Ya, saya bilang begini dengan mama saya. Apa yang membuat saya terus boleh melayani sesi pagi, sesi siang, ataupun malam setiap hari? Apa yang membuat saya terus melayani? Karena saya melihat orang-orang yang dilayani mengalami perubahan dan mau diajar. Kalau nggak mau berubah, nggak mau diajar, susah saudara. B yang pertama untuk kunci masuk musim yang baru ini adalah banyak berdoa. Bangun manusia rohnya kita. Katakan yes. Katakan bangun manusia rohmu. Ada orang-orang di sekitarmu, ada keluargamu, ada anakmu, ada suami, ada istri, ataupun keluarga. Katakan dengan keluarga kita, ayo sama-sama bangun manusia roh kita. Ayo sama-sama bangun manusia roh kita. Banyak berdoa, banyak beribadah. Kita percaya ketika kita berdoa, ada satu hal, bahwa setiap doa kita besar kuasanya. Ya, doa itu bukan hanya berbicara begitu saja atau melakukan rutinitas. Tapi ketika saudara dan saya berdoa bersama-sama dengan keluarga kepada Tuhan, maka saya percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan hadir. Apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga. Dan kita pun semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, Kolose 2 ayat 6-7a berkata demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Saudara dan saya telah menerima Kristus Yesus. Katakan amin. Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Saudara, ketika kita tetap berada di dalam Kristus, maka apapun masalah boleh silih berganti. Tadi malam saya WA Juna, ngomong begini dengan Juna, buatkan Cece flyer atau untuk quote, kata-kata quote. Kata-katanya ngomong begini, bahwa ujian iman kita yang sebenarnya adalah ketika bukan kita sedang menghafal firman, tapi ujian iman kita yang sebenarnya adalah
ketika badai itu ada di tengah-tengah kita dan kita harus berjalan di dalam kebenaran firman. Amin. Artinya waktu saudara dan saya tetap di dalam Tuhan, tetap di dalam Dia, mau badai silih berganti, ku tetap cinta Yesus selamanya. Akong salah satu teladan kita. Beliau katakan, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, dikatakan bukan hanya tetap, tapi berakar. Ada nggak lihat akar itu keluar ke atas, saudara? Nggak ada kan? Yang ada itu akar itu ke dalam. Dan waktu akar itu menembus ke dalam tanah, dia menerobos, mungkin kecentok dengan batu. Mungkin ada halangan demi halangan. Tapi akar itu tetap menerobos ke bawah, mencari yang namanya air. Dan ketika menemukan air, dia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang tetap boleh menghasilkan buah. Ketika musim kering, ketika musim yang buruk sekalipun tetap berbuah. Kenapa? Karena akarnya ketemu dengan air. Mari saudara, saudara dan saya, kunci yang pertama adalah banyak berdoa. Bangun manusia roh kita, katakan amin. Saya terharu ketika tanya dengan orang-orang yang boleh mengikuti saat teduh. Saya tanya begini kemarin, apakah saat teduh kita ini setelah 2021 mau selesai? Mereka katakan enggak, terus, jalan terus. Artinya kita semua tahu bahwa sekalipun 30 menit saat teduh bersama setiap hari, tapi ada kekuatan yang terus memperbaharui kita. Amin. Dan yang terakhir dikatakan dibangun di atas Dia. Saudara, namanya dibangun harus ada perubahan. Betul? Ama sering menyaksikan beliau sedang membangun saat ini. Bulan April, kalau nggak salah bulan April ya, Ama ya, mulainya ya. Maret mulai bangun dari rumput ya, dari sabat katanya. Dari rumput-rumput liar ya, dari jelek. Kemudian hari ini sudah 80%. 80% ada Ama? 80% progres. Tadi saya tercengang-cengang dan terkaget-kaget saudara, karena saya jarang ke sana ya. Tadi ketika ada tamu di sana dan kemudian saya hadir di sana, saya aja kaget dan terheran-heran dengan kemajuan daripada bangunan ini. Arti kata bangun, dibangun harus ada perubahan. Kalau kita ini dibangun tapi nggak ada perubahan, kayaknya sabat tetap sabat, itu namanya bukan dibangun. Kayaknya bangun tembok tetap bangun tembok, nggak di keramik-keramik. Kayaknya di keramik tapi nggak di finishing kamarnya, ya atapnya nggak dipasang, kemudian pintunya nggak dipasang, kemudian ruangannya tidak dibersihkan. Itu namanya tidak dibangun. Tapi namanya dibangun, pasti semakin hari ada progres, ada perubahan, katakan yes. Waktu saudara dan saya dibangun dalam manusia rohnya kita, itu bukan berarti orang cuma ngelihat, oh Bu Wira dahulu sekarang sampai selama-lamanya tetap sama. Dulu saya punya konsep yang salah saudara. Saya pernah ngomong gini dengan Pak Steve dan beberapa orang di sekitar saya. Kalau kamu terima saya, terimalah saya apa adanya. Ya saya sudah begini. Ya kalau saya ini pemarah, ya saya ini akan terus pemarah. Kalau saya ini begini, ya saya ini akan terus begini. Ya, tapi berjalannya ketika kita dibaharui oleh Kristus, maka yang pemarah semakin hari semakin boleh punya buah kesabaran. Katakan amin. Amin. Yang namanya orang yang minder, karena dia tahu semakin hari dia adalah orang yang berharga di hadapannya Tuhan. Maka dia tidak lagi minder, tapi dia tahu bahwa dia adalah ciptaan yang berharga. Dia mau katakan, Tuhan mau apa sih dalam hidupku? Aku mau lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan. Saya percaya hari-hari ini saudara dan saya sedang dibangun di atas Dia. B yang pertama, banyak berdoa, bangun manusia roh kita.
B yang kedua saudara. B yang kedua bicara tentang banyak bersyukur, katakan banyak bersyukur. Ya, banyak bersyukur dalam keadaan apapun. Hari ini saya mohon izin Pak Henry Surya untuk boleh menyaksikan duluan. Belum Pak Henry-nya, saya duluan. Ya, kemarin ketika adiknya Pak Henry boleh dinyatakan positif COVID-19, maka Pak Henry dan keluarga harus karantina beberapa hari dan harus swab seluruh keluarga. Ya, dalam menantikan hasil swab itu, apa yang kami lakukan? Kami berdoa dan kami bersyukur. Bersyukur bukan hanya ketika semuanya kelihatannya baik, tapi kami pun bersyukur apa sih Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami? Pasti yang terbaik. Saudara, saya mau tanya, apakah bersyukur dulu karena Tuhan kasih mujizat? Atau yang kedua, ketika kita bersyukur maka mujizat Tuhan berikan? Yang mana? Kita bersyukur karena lihat mujizat duluan? Atau yang kedua, karena saudara dan saya bersyukur maka mujizat Tuhan berikan atas saudara dan saya? Ya, biarlah saudara dan saya bersyukur dulu dan mujizat Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya. Kami lakukan setiap hari bersama dengan Pak Henry dan keluarga. Hari ini keluarganya lengkap saudara. Ya, kami berdoa, kami minta Tuhan kalau boleh Engkau berkata di dalam firman, mintalah maka Engkau akan berikan. Carilah maka aku akan dapat. Ketuklah pintu akan dibukakan. Kami minta kalau boleh Tuhan, satu keluarga semuanya negatif. Dan jam 5 sore Pak Henry kasih kabar kepada kami, satu keluarga dinyatakan negatif dari COVID-19. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Artinya begini, kami nggak tahu hasilnya, tapi yang dilakukan adalah mengucap syukur duluan. Mengucap syukur bahwa kita percaya bahwa iman kita tidak akan pernah goyah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun Tuhan izinkan sesuatu yang kayaknya buruk terjadi dalam hidup kita, itu tidak akan melebihi daripada kekuatan kita. Katakan amin. Ya, artinya untuk menghadapi musim yang baru di 2021 ini, kita tidak tahu kondisi ini harus bagaimana. Tapi yang kita tahu adalah kita punya Tuhan yang menyertai kita. Oleh sebab itu B yang kedua bicara banyak bersyukur dalam kondisi apapun. Kolose 2 ayat 7 berkata demikian, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, saya percaya ketika kita mau bersyukur dalam keadaan apapun, waktu baik, waktu buruk, tetap mengucap syukur. Dia Bapa yang tahu isi hati saudara dan saya. Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada perkara-perkara yang gagal di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, B yang ketiga. B yang ketiga bicara tentang beriman dan bergantung 100% dengan Tuhan. Ini sering sekali kita dengar dari Amma, saudara. Ya, beriman, percaya, bergantung 100%. Jangan 90%, jangan 50%, jangan 95%, tapi 100% bulat dengan Tuhan. Kolose 2 ayat 7 berkata demikian. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Saudara, ada satu pujian berkata demikian. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Ada satu ketakutan di dalam hidup saya, saudara. Hanya satu ketakutan, yaitu kalau Tuhan tinggalkan saya. Selama Tuhan tidak pernah tinggalkan saya tidak akan pernah takut dengan apapun.
Tapi kalau Tuhan meninggalkan saya, maka saya tahu kekuatan saya tidak akan pernah mampu untuk bertahan. Tadi pagi waktu kami fellowship full timer untuk hari yang terakhir, dikatakan dalam Yohanes 15, kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, kita ini akan jadi kering. Kalau kita ini kering, tinggal dibuang, dibakar. Kita ini akan lemah. Saudara, jangan sampai kita ini lepas dari pokok anggur, yaitu Kristus. Hari ini kunci masuk ke musim yang baru yang ketiga adalah beriman dan bergantung 100% dengan Tuhan. Katakan amin. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah berkata demikian, bijak dalam bertindak. Saudara, kita punya telinga berapa? 2. Kita punya mulut berapa? 1. Artinya mendengar lebih banyak daripada berkata-kata. Kalau kita mendengar lebih banyak daripada kita berkata-kata, maka biarlah ketika kita mendengar, jangan hanya apa yang kita dengar menghantui pikiran, menghantui perasaan, dan akhirnya keluar kata-kata yang membuat iman kita runtuh. Tapi yang keempat ini bicara tentang bijak dalam bertindak adalah bertindaklah hati-hati. Amin. Mari kita baca Yosua 1 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan berkata demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayo bertindak hati-hati sesuai dengan hukum yang diperintahkan kepada saudara dan saya, sesuai dengan firman Tuhan. Tadi Pak Stephen menyaksikan, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah target, di tengah-tengah kehidupan beliau berdua yang hanya berdua. Beliau berdua tetap happy, tetap bahagia, tetap sukacita, tetap boleh positif, tetap boleh melihat tangan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Dan akhirnya di dalam pekerjaan beliau target demi target Tuhan izinkan boleh tercapai. Padahal kalau dipikir dengan logika, dipikir dengan apa yang terjadi hari-hari ini kayaknya enggak mungkin. Tapi ketika kita bertindak hati-hati, kita berpegang kepada Tuhan. Ketika beliau katakan tadi, kalau enggak Tuhan yang tuntun aku enggak bisa. Beliau memperajin diri untuk ibadah demi ibadah. Untuk melayani tidak kendor, untuk bersekutu tidak kendor. Sehingga setiap jalan-jalan yang diambil tidak menyimpang ke kanan, tidak menyimpang ke kiri. Waktu kita hati-hati, waktu kita tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Waktu kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Maka supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Siapa yang mengaminkan ini di 2021, tolong lambaikan tangan. Yang mengaminkan beruntung kemanapun engkau pergi, tolong lambaikan tangan. Banyak yang melambai ya. Kalau mau beruntung kemanapun kita pergi, bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Bijaklah dalam bertindak. Saya ingat beberapa saat yang lalu saya bilang begini dengan seseorang. Berpikirlah sebelum bertindak, jangan bertindak sebelum berpikir. Waktu kamu tidak tahu arah mana yang kamu harus tempuh, tinggal tenang dan berdoa, di situ tempat kekuatan saudara dan saya. Jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidupmu, maka mengucaplah syukur. Lakukan bagianmu dan apa yang kamu tidak bisa kerjakan, Tuhan yang menuntun engkau. Next, Yosua 1 ayat 8 berkata demikian.
Jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Bagaimana saudara dan saya bisa hati-hati? Waktu kita bisa hati-hati ketika kita ini merenungkan firman itu siang dan malam. Ada grup doa tertentu saudara yang kami layani siang. Itu ketemu saya dengan Pastif, ketemu dengan Bu Leni itu sehari 2 kali. Ya, siang ketemu, malam ketemu. Pernah saya tanya begini dengan mereka, kalian ini enggak bosen kah? Tiap hari ketemunya kita, 2 kali sehari lagi, bukan sehari sekali atau seminggu sekali, sehari 2 kali lagi. Waktu awal-awal kita bukan sharing sama-sama, tapi mereka hanya mendengar khotbah, mendengar firman. Dan pembicaranya enggak pernah ganti, selalu ketemunya Bu Wira. Ya, saya pernah tanya gini dengan mereka, kalian ini enggak bosan kah? Tapi ternyata ketika mereka tidak bosan merenungkan firman itu siang dan malam, apa yang dilakukan? Maka setiap tindakan itu lebih hati-hati. Ada seseorang yang kami layani berkata demikian, sekarang ini kalau saya mau lakukan ini, saya mikir dulu. Apakah ini amarah saya yang saya umbar atau saya harus penguasaan diri. Artinya enggak lagi cuma gara-gara emosi yang meledak-ledak. Tapi firman itu beracara di dalam kehidupan kita pribadi. Amin. Dikatakan janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan jalan yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa saudara? Berhasil dan engkau akan beruntung. Yes. Siapa yang mau berhasil di 2021? Siapa yang mau beruntung di 2021? Sekalipun kondisi kayaknya tidak pasti. Ini salah satu kunci. Ayo bijak dalam tindakan, dalam bertindak, renungkan. Jangan cuma bisa begini. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Cuma nyanyi saudara. Waktu firman itu direnungkan sungguh-sungguh siang dan malam. Saya percaya Tuhan yang memberkati saudara dan saya. Engkau dan perjalananmu apapun itu. Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Next slide. Saudara, ini adalah visi 2021 dari Gereja Betani Banjarmasin. Yang Tuhan taruh untuk kita akan lalui di sepanjang 2021. Bukan tahun terobosan, bukan tahun mujizat, bukan. Tapi ini lebih ke kasih Tuhan yang mempersatukan di mana saudara dan saya sedang diajak untuk naik ke gunung. Itu bicara tentang introspeksi diri, tentang doa. Kemudian disuruh bawa kayu ke gunung itu bicara tentang langkah-langkah iman, bicara tentang membangun rumah, itu bicara tentang bertindak. Artinya sepanjang 2021 kita akan memperbaiki yang namanya, yang pertama adalah diri. Pribadi lepas pribadi, katakan amin. Ya, untuk kita boleh introspeksi diri, untuk kita boleh membangun manusia roh kita. Lewat persekutuan dengan Tuhan lebih lagi, orang ikut acara doa sehari 3 kali atau 1 minggu 10 kali itu biasa saudara. Tapi apakah setiap acara doa yang diikuti itu dipraktekkan dalam kehidupan kita dan kita berubah dan diubah sesuai dengan kebenaran firman? Itu yang utama. Amin. Kemudian dikatakan kita bagaimana membangun manusia roh ini dengan mematikan kedagingan. Wah, enggak enak saudara mematikan kedagingan. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Tadi saya iseng-iseng buka IG saudara, lihat statusnya Steffi. Cie, kenapa? Dia bilang, more of you Lord, less of me. Amin. Saya bilang amin Tuhan. Terima kasih untuk orang-orang yang mau dibentuk.
more of you, less of me. Biarkan daging kami mati dan Engkau yang memerintah dalam hidup kami. April, kita diajar membangun manusia roh dengan apa? Melepaskan masa lalu, mengampuni hal-hal yang mungkin di masa lalu ini tidak bisa kita lepas. Ya, kita ada perubahan dalam hati kita, pola pikir kita. Kita latih otot-otot imannya kita. Kemudian ketika diri kita semakin hari melekat dengan Tuhan, maka itu impactnya adalah saudara dan saya bukan hanya membangun pribadi lepas pribadi, tapi juga membangun keluarga dan gereja kita. Karena kasih Tuhan memulihkan dan memperbaharui serta mempersatukan kita semua. Amin. Dan bukan hanya membangun keluarga dan gereja, tapi komunikasi di antara saudara dan saya, baik itu antara keluarga, baik itu di dalam komunitas gereja, makin manis, katakan makin manis. Kalau komunikasi kita makin manis, enak mana dengan yang makin tawar? Enak mana saudara? Makin manis atau makin tawar? Kalau manis tuh begitu kita ngomong satu dengan yang lain itu adem di hati. Tapi kalau tawar atau pedas itu bukan adem saudara. Yang ada kita jadinya marah, emosi, pahit, kecewa. Tapi saya berdoa 2021 komunikasi saudara dan saya dalam keluarga dan komunitas makin manis. Amin. Dikatakan bulan September sehingga kasih Tuhan yang mempersatukan keluarga dan gereja itu, maka tercipta yang namanya kerukunan. Tercipta yang namanya kesatuan, keharmonisasian. Saya percaya siapa sih yang gak kepengen harmonis? Semua kita kepengen keluarga dan hubungan kita harmonis. Dan akhirnya kita boleh bergerak bersama-sama, bersinergi bersama-sama. Waktu kita bergerak dan bersinergi, maka ada dampak yang luar biasa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Siap? Siap saudara masuk 2021? Yang siap lambaikan tangan. Ya, saya udah lihat-lihat jam nih saudara. Kalau di jam saya ini jamnya, aduh kok kecil ya. Jam berapa ini? Jam 23.35. Berarti masih ada 20 menit lagi, 20 sekian menit lagi. Saudara bayangin 20 menit ke depan kita sudah beda. Bukan lagi 2020 tapi 2021. Saudara, tema Januari beberapa jam kemudian adalah perhatikan keadaanmu. Kita mau introspeksi diri kita untuk kita lebih baik, semakin baik, berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini apakah saudara bersama dengan keluarga? Saya mengundang Pak Steve boleh bersama saya di atas, saya mengundang pemusik boleh ada di tempatnya. Saudara, tinggal 20 menit menjelang 2021. Jangan bawa sampah untuk masuk ke tahun yang baru. Berdamai. Karena kita tahu ketika kita bawa sampah ke tahun yang baru, maka kita tidak bisa melihat dengan cara pandang yang baru. Hari ini firman Tuhan berkata, masuk di dalam musim yang baru ada 4 kunci. Kunci yang pertama adalah berdoa. Bangun manusia roh. Bukan yang muluk-muluk. Maukah saudara dan saya bersama dengan keluarga kita berdoa untuk menyembah Tuhan bersama. Yang kedua, maukah saudara dan saya 20 menit terakhir ini kita mulai dengan banyak bersyukur. Saya tahu banyak keluarga-keluarga yang juga kehilangan orang-orang yang dikasihi. Maukah tetap kita bersyukur dalam keadaan apapun? Maukah saudara meninggalkan 2020 dengan move on, kata Pak Sam. Bersyukur dan menerima
apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saudara. Yang ketiga, maukah untuk masuk musim yang baru, kita semakin beriman dan bergantung 100% dengan Tuhan. Karena Dia kekuatan kita. Dan maukah kita melatih diri kita pribadi lepas pribadi di tahun yang baru untuk boleh yang namanya bijak dalam setiap tindakan kita. Hari ini mari kumpul dengan keluarga. Saya serahkan kepada Pak Steve. Ya saudara, saya ulangi kemarin saya bicara tentang apa yang kamu tidak miliki tidak mungkin kamu bisa bagi. What you don't have, you cannot share with others ya. Pastor Wira, Bu Wira bicara tentang banyak hal yaitu tentang kasih. Tuhan yang mempersatukan kita. Nah saudara, kata kasih itu yang akan kita kejar saudara. Engkau tidak dapat membagikan kasih saat engkau enggak punya kasih itu saudara. Hari-hari ini saudara kita butuh kasih, terutama kasih dari Tuhan. Izinkan dirimu, izinkan kami, izinkan kita semua untuk bergandengan tangan. Kalau engkau ada saudaramu atau ada keluargamu, mungkin papa mamamu, engkau bicara, engkau sharing, Tuhan baik, Tuhan baik. Hampir 1 tahun ini apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidup keluargamu, yang sudah Tuhan buat melalui hidupmu, dan kita mengucap syukur. Karena kita tahu ke depan gak ada kepastian saudara. Tetapi ada satu jaminan, Allah selalu menyertai saudara dan saya. Ya. Lagu ini saudara, kita sering menyanyikan. Tetapi saudara, hari ini saya katakan 2020, sebentar lagi dalam beberapa menit ke depan kita sudah lalui. Dikatakan lagu ini bicara tentang semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih setiamu, kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari
cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Gandeng tangan dari keluargamu, ucap syukur saudara. Apa yang Tuhan sudah buat di dalam hidupmu, atas setiap pemeliharaan, atas setiap kasih, atas setiap kesempatan, bahkan hari ini kita beroleh perlindungan yang sempurna. Satu sama lain menguatkan. Kalau ada satu sama lain ada yang ganjelan, minta maaf. Kita tinggalkan 2020, menyongsong 2021 dengan hati yang baru, dengan semangat yang baru, dengan satu komitmen yang baru. Oh, sikira lama-lama ya rasikira lamo. Ucapkan syukur saudara. Sikira lama-lama ya rasikira lama-lama. Haleluya. Ya rama sikira lama ya rasikira lelelele. Terima kasih Tuhan. Ucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berbahasa roh saudara sikira lama-lama. Terima kasih Tuhan. Saling mengampuni saudara. Saling minta ampun. Yes. Jamaah Tuhan, jamaah Tuhan, jamaah. Jemaatmu yang ada di rumah Tuhan. Jamaah mereka Tuhan. Jamaah mereka Tuhan. Izinkan Tuhan menyentuh mereka. Menyembah. Jangan menonton, menyembah saudara. Apa yang sudah Tuhan buat, engkau diberi kesehatan, engkau diberi kesempatan, engkau tidak ditinggalkan. Terus dalam penyembahan saudara. Sikira laba-laba. Urabata kaya laba sikiara laba. Kurabata kaya laba ratakara. Urabata kaya laba. Terus menyembah. Sikiara laba rata kaya laba.
Kurabata kaya lama sikiara la barata karara. Sikiara la barata kaya lama se. Terus menyembah saudara. Sikiara la sikiara la barata kaya lama syara la barata. Haleluya. Terima kasih. Kalau engkau orang tua dan engkau bersama dengan anak-anakmu, mari blessing mereka Tuhan, berkati anak-anakku. Terima kasih 2020 kami boleh lewati. Kalau saudara adalah anak-anak, bersyukur, terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat setiap hal yang boleh kami hadapi dan lewati sama-sama. Kalau saudara hari ini boleh sama-sama dengan saudara-saudaramu mengucap syukur di dalam Tuhan. Terima kasih untuk setiap peristiwa yang terjadi dan Tuhan izinkan di 2020. Beberapa saat ke depan, tidak sampai 10 menit, bahkan cuma 5 menit ke depan, kita sudah mengakhiri 2020. Tapi satu hal, bangun satu komitmen yang baru. Musim mungkin tidak akan lebih baik di 2021. Tapi penyertaan Tuhan itu cukup bagi saudara dan saya. Mari kita arahkan hati untuk berdoa. Mari kita arahkan hati untuk mengucap syukur. Mari kita arahkan hati untuk memperkuat iman kita. Mari kita arahkan hati untuk bertindak bijak dan dalam tuntunan Tuhan. Saya percaya kita akan lebih baik. Ada pemulihan, bahkan lewat saudara, banyak orang-orang di sekitarmu akan lihat ada Kristus yang lebih besar. Tinggal 8 menit saudara. Mari kita angkat sebuah pujian ini. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Lebih lagi katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Tak pernah ditinggalkan.
lagi ya. Sama-sama katakan. Ku di tangan. Ini hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini keluarga kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini masa depan kami di hadapan Tuhan. Saudara buka kedua tangan saudara, saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat ibadah kami di malam tahun baru. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah sia-sia setiap rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Setiap firman-Mu itu sedang dimateraikan dalam loh hati kami. Dimampukan untuk kami tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan kami boleh melihat hari-hari ke depan kami. Mungkin langitnya enggak biru Tuhan. Mungkin jalannya enggak rata. Tapi Engkau menyertai kami. Kami mau membuka kedua tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau membawa keluarga kami di hadapan-Mu. Dan mulai hari ini, biarlah Engkau dan keluarga-Mu semakin hari semakin naik. Bukan turun. Jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak akan pernah melihat bahwa pertolongan Tuhan tidak ada di dalam hidupmu. Engkau akan heran melihat dan menyaksikan bahwa Tuhan semakin hari memerintah dalam hidupmu. Hidup kita diperbaharui, manusia batinia kita diberikan kekuatan. Dan 2021 saudara boleh jelang dengan penuh dengan harapan. Dan hari ini terimalah berkat. Berkat Allah Abraham, berkat Allah Yakub, berkat Allah Ishak di dalam rumahmu, di dalam keluargamu, di dalam pekerjaanmu, di dalam kesehatanmu, di dalam pembaharuan budimu. Dan mulai hari ini Tuhan menyertai engkau dan seisi rumahmu. Yang terima berkat Tuhan bersama-sama saya katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara, sambil menunggu waktu, kita boleh serahkan kepada pemimpin pujian. Kita boleh sama-sama menunggu 3 menit. Tidak sampai 3 menit saudara, kita akan lewati tahun ini bersama-sama. Silakan. Mari sama-sama kita memuji Tuhan sebelum menyambut tahun baru. Amin. Haleluya. Yeay. Tinggal 2 menit. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi tangan.
Ya saudara, sekarang benar-benar saudara pegang tangan dari orang-orang yang kau kasihi. Ini sudah hitungan yang ke-22, 21. Ya, kita sama-sama akan menghitung mulai dari 10 dan kita akan sama-sama Happy New Year ya. Amin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year! 2021. Happy New Year! Happy New Year. Happy New Year! Happy New Year. Selamat tahun baru. Ya, selamat tahun baru semua. Semangat yang baru, mulai hidup yang baru, yang Amin. sampah kita buang. Yes. Amin. Menuju ke depan lebih dahsyat lagi. Amin. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat! Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Sampai jumpa di ibadah Ya. besok tahun baru. Jangan lupa loh, Ama akan memberikan pesan tahun baru buat saudara dan saya. Ya. Semangat, Tuhan Yesus memberkati. Yang di jalan hati-hati, ya Jeffrey, ya Shirley hati-hati di jalan ya semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai besok jam 9 kita ibadah untuk awal tahun. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Amin. Silakan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.